Tak hanya hidup di kolong jembatan, himpitan ekonomi membuat warga tak miliki hunian layak. Masih banyaknya pemukiman kumuh dan masih tingginya angka kemiskinan. Penduduk miskin di Indonesia di bulan Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang. Indonesia adalah negeri dengan kekayaan alam melimpah. Dari emas di Papua, gas di Natuna, hingga tanah subur di Jawa, semua ada di sini. Tapi mengapa jutaan rakyatnya tetap miskin? Di balik statistik pertumbuhan ekonomi yang digembar-gemborkan pemerintah, realitas di lapangan berbicara lain. Masyarakat bawah terus berjuang bertahan hidup, sementara segelintir elit menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bentuk kemiskinan struktural. Kemiskinan yang bukan hanya terjadi, tapi dipertahankan oleh sistem. Banyak orang berpikir kemiskinan adalah akibat dari kemalasan. Kalau mau sukses, ya kerja keras. Tapi bagaimana jika sistem sudah mengunci kesempatan hanya bagi mereka yang punya privilege? Seorang anak miskin di pedesaan tidak hanya menghadapi keterbatasan uang, tapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas. Orang tuanya mungkin seorang buruh tani dengan upah harian yang tak cukup untuk makan, apalagi membayar biaya sekolah. Di sisi lain, anak dari keluarga kaya dengan mudah masuk ke sekolah terbaik, punya akses ke jaringan orang-orang berpengaruh, dan akhirnya mendapat pekerjaan bergaji tinggi. Ini adalah siklus yang terus berulang, menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin yang semakin sulit dijembatani. Masalah terbesar dalam kemiskinan struktural bukan hanya soal uang, tapi soal akses informasi. Orang miskin tidak hanya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka juga tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Banyak yang tidak tahu tentang program bantuan sosial, akses kredit murah, atau peluang kerja karena informasi ini hanya beredar di lingkaran tertentu. Di sektor pertanian dan perikanan, petani dan nelayan seringkali tertipu tengkulak karena tidak memiliki informasi tentang harga pasar yang sebenarnya. Sementara itu, konglomerat dan pemilik modal dengan mudah mendapatkan subsidi dan kemudahan investasi. Ironisnya, subsidi yang harusnya membantu rakyat kecil justru lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang sudah kaya. Ketimpangan ini semakin terlihat dalam sistem ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Upah minimum di banyak daerah masih jauh dari kata layak. Sementara harga kebutuhan pokok terus naik, gaji buruh tetap stagnan. Di sektor UMKM, pengusaha kecil seringkali kesulitan mendapatkan modal karena birokrasi kredit yang rumit. Sementara perusahaan besar dengan mudah mendapatkan pinjaman berbunga rendah. Ketika rakyat miskin berusaha mandiri dengan membuka usaha kecil-kecilan, mereka justru dihantam regulasi yang menyulitkan, mulai dari pajak yang tinggi hingga izin usaha yang berbelit-belit. Pada akhirnya, mereka yang berada di bawah tetap tertindas, sementara yang di atas semakin kuat menguasai sistem. Bagaimana dengan pendidikan? Di negara maju, pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Tapi di Indonesia, pendidikan justru menjadi bagian dari masalah. Biaya sekolah semakin mahal, terutama di tingkat universitas. Anak-anak dari keluarga miskin yang ingin melanjutkan pendidikan harus menghadapi berbagai hambatan, dari kurangnya sekolah berkualitas di daerah mereka hingga biaya yang sulit dijangkau. Tanpa pendidikan yang layak, mereka akhirnya terjebak dalam pekerjaan kasar dengan upah minim. Kemiskinan pun diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masalahnya, ini bukan sekadar akibat dari ketidaksempurnaan sistem. Ini adalah sesuatu yang dipertahankan. Ketimpangan ekonomi bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari kebijakan yang lebih berpihak pada segelintir orang. Pajak yang seharusnya membantu distribusi kekayaan malah lebih banyak membebani rakyat kecil.
Subsidi yang seharusnya untuk orang miskin seringkali jatuh ke tangan yang lebih mampu. Tanah rakyat yang digusur demi proyek infrastruktur tidak selalu membawa manfaat bagi mereka yang tergusur. Ini semua adalah bukti bahwa kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal nasib buruk, tetapi hasil dari desain sistem yang tidak adil. Lalu, adakah jalan keluar? Bisa, tapi sulit. Pemerataan akses informasi adalah kunci. Jika rakyat tahu hak mereka, mereka bisa menuntut kebijakan yang lebih adil. Pendidikan dan pelatihan gratis harus diperbanyak agar masyarakat miskin punya keterampilan kerja yang lebih baik. Ekonomi harus dibuat lebih berkeadilan dengan pajak yang lebih adil bagi UMKM dan pekerja kecil, serta regulasi yang mendukung usaha rakyat, bukan hanya korporasi besar. Tapi ini semua hanya akan terjadi jika ada kesadaran kolektif dan tekanan dari masyarakat. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi mengapa banyak orang miskin di Indonesia, tetapi siapa yang diuntungkan dengan terus adanya kemiskinan ini? Jika rakyat tetap diam, sistem ini akan terus berjalan seperti biasa. Jika ingin perubahan, maka saatnya bersuara. Apakah kalian setuju bahwa kemiskinan di Indonesia bukan sekadar nasib, tetapi sesuatu yang disengaja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.